Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cimasel Pratama dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. Perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto ada 13. Yang pertama ada mata pencarian. Penduduk yang ada di desa dan di kota itu berbeda dalam hal permata pencarian. Masyarakat kota kebanyakan bermata pencarian sebagai karyawan kantor, sedangkan masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani. Ruang kerja. Dalam ruang kerja, masyarakat desa dan kota sangatlah berbeda. Jika di desa kita memiliki ruang kerja yang terbuka, sedangkan di kota kita kebanyakan beruang kerja tertutup atau di dalam ruangan. Yang ketiga, ada musim atau cuaca. Perbedaan yang selanjutnya adalah musim atau cuaca. Jika di kota, musim atau cuaca tidak berpengaruh untuk kita bekerja. Sebaliknya, di desa, musim atau cuaca sangatlah berpengaruh terhadap kelancaran pertanian dan lain-lain. 4. Keahlian. Dalam keahlian, masalah keahlian mungkin kita akan berbicara jika masyarakat di kota, keahliannya akan mungkin lebih tinggi sedikit daripada di desa. Tapi tidak dipungkiri dalam era sekarang bahwasanya keahlian mereka mungkin akan sama di kemudian waktu. Yang kelima ada rumah dan tempat kerja. Dalam masalah ini, mungkin kebanyakan di kota akan mengendarai kendaraan umum maupun pribadi, karena jarak tempuh kerja dan rumah mereka yang tidak dekat. Beda dengan masyarakat yang hidup di desa, cenderung lebih dekat dengan tempat mereka bekerja dan tidak perlu menaiki kendaraan umum. 6. Kepadatan penduduk. Dalam masalah kepadatan penduduk di desa dan di kota sangatlah beda. Jika kita di kota akan melihat banyak pemukiman yang sangat amat banyak penduduknya. Beda sekali dengan di desa karena kepadatan penduduknya mungkin hampir tidak ada. Saya hanya menjelaskan 6 dan yang lainnya akan saya tunjukkan. Yang kedua ada perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Yang pertama ada perkembangan desa. Dalam perkembangan desa dibagi menjadi 3, yaitu ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa sembada. Desa swadaya sendiri adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. 2. Penduduknya jarang. 3. Bersifat tertutup. 4. Teknologi masih rendah. 5. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Desa swakarya adalah desa yang merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikuti penuh. 2. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. 3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. 4. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Yang ketiga ada desa sembada. Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Ada beberapa ciri-ciri dari desa swasembada yaitu 1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. 2. Penduduknya padat-padat. 3. Tidak terikat dengan adat istiadat. 4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. 5. Partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. 2. Perkembangan kota. Dalam perkembangan kota dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap eupolis, adalah suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. 2. Tahap polis merupakan kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan, dan pusat pemerintahan. 3. Tahap metropolis adalah tahap kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. 4. Tahap megapolis merupakan beberapa kota yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. 5. Tahap tiranopolis merupakan tahap yang mengalami kemerosotan moral dalam kawasan sosial yang sulit dikendalikan. 6. Tahap nekropolis merupakan tahap kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menuju kota. Teori struktur desa menurut Darjuli ada 4, yaitu
Yang pertama, satu desa memanjang mengikuti jalan raya. Yang kedua ada memanjang mengikuti garis pantai. Yang ketiga memanjang yaitu struktur bentuk terpusat. Dan yang keempat mengelilingi fasilitas tertentu. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu memanjang mengikuti jalan raya. Yang artinya setiap ada pemukiman kecil di pinggiran jalan raya, maka itu bisa dikategorikan sebagai struktur desa memanjang mengikuti jalan raya. Yang kedua ada pemukiman memanjang mengikuti garis pantai. Dalam teori ini biasanya yang tinggal dekat dengan pantai, garis pantai adalah para nelayan yang bermata pencarian sebagai pencari ikan. Maka dapat disimpulkan bahwa para nelayan ini adalah warga yang bermukim di garis pantai atau teori memanjang mengikuti garis pantai. Yang ketiga ada memanjang bentuk teori desa terpusat, yaitu hanya mempunyai satu fasilitas umum yang dikeliling oleh pemukiman yang padat. Teori ini biasanya ditemukan di daerah-daerah pegunungan. Yang keempat ada teori desa bentuk desa yang mengingini fasilitas tertentu. Yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga, yaitu sama-sama mengelilingi fasilitas tertentu. Kenapa saya hanya membuat penjelasan tentang teori kurangan desa hanya satu? Karena menurut saya Daljuli dan Profesor Binterto ini nyari sama. Jadi saya hanya membuat satu penjelasan. Yang berikutnya ada teori. Dalam teori kurangan kota ada 4, yaitu teori konsentris, yang kedua teori sektoral, yang ketiga teori inti ganda, dan yang keempat teori inti poros. Yang pertama yaitu teori konsentris. Dalam teori konsentris terbagi menjadi 5 zona. Yang zona pertama adalah zona DPK atau pusat dan kegiatan. Yang kedua zona peralihan. Yang ketiga zona menengah. Yang keempat zona menengah bawah. Dan yang kelima zona menengah atas. Yang kedua ada teori sektoral. Teori sektoral ini tidak jauh beda dari teori konsentris. Yang membedakan hanya dalam zona 2. Di teori konsentris yaitu peralihan, di zona kedua ini sendiri berisi daerah grosir dan manufaktur. Selebihnya sama, akan tetapi teori sektoral ini perkembangan kota tumbuh tidak teratur. Pertumbuhan ini hanya terjadi di inti kota, tetapi meluas ke wilayahnya ini, ke wilayah lain. Yang ketiga, teori inti ganda. Teori ganda mungkin dalam kasat mata teori ini sama dengan yang kedua sebelumnya, tetapi ada tambahan, yaitu zona pertama yang berisi pusat dan kota kegiatan, yang kedua daerah grosir dan manufaktur, yang ketiga zona pemukiman kelas bawah, zona 4 yaitu menengah, zona kelima yaitu pemukiman tenang yang jauh dari keramaian, zona 6 yaitu daerah manufaktur, yang ketujuh yaitu pusat bisnis di luar kota, zona 8 yaitu pemukiman pinggir di kota, yang zona ke-9 yaitu daerah penunjang kota. Yang keempat ada teori poros. Teori poros sendiri ini hanya ada 4 zona. Yang pertama pusat kota, zona kedua ada zona peralihan, yang ketiga ada zona pemukiman kelas bawah, dan yang keempat ada zona pemukiman kelas atas. Yang selanjutnya ada yang berjumlah ada 13. Yang pertama ada ortogonal gridiron. Ini adalah kota yang mempunyai persebaran dan pertumbuhan wilayah yang sama. Yang kedua ada spiderweb. Dalam teori spiderweb, bentuk kota yang sangat umum sebenarnya, yang memiliki pusat dan yang vital dari segala perkembangannya. Yang ketiga ada the square cities. Dalam teori the square cities ini memiliki kota yang berbentuk bujur sangkar, menunjukkan adanya kesempatan perluasan kota ke segala arah yang relatif seimbang, dan kendala fisikal tidak begitu berarti. Yang keempat ada octopus atau star-shaped cities. Octopus atau star-shaped cities memiliki bentuk seperti gurita. Jalur transportasi
tidak hanya satu arah saja, tetapi beberapa arah keluar kota. Yang kelima ada the rectangular CTS. Dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam melihat bentuk saja orang dapat melihat bahwa dimensi memanjang sedikit lebih besar daripada dimensi melebar. Hal ini timbul karena adanya hambatan-hambatan fisikal. Yang keenam ada Satellite and Neighborhood Plans. Pengembangan kota satelit ini dapat berfungsi sebagai penyerapan arus urbanisasi yang sangat besar dari kota. Kota utama dengan satelit dihubungkan oleh koridor-koridor transportasi seperti jalan raya maupun rel komputer. Yang ketujuh ada linear, yang menjelaskan bahwa perkembangan dari teori ini adalah perkembangan yang diatur sepanjang koridor. Yang kedelapan adalah sirkuit linear atau ring plan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa bentuk ini sebenarnya terdiri dari beberapa pusat kota yang berkembang di sepanjang jalan utama. Yang kesembilan ada fan-shaped cities. Dalam teori ini sebenarnya memiliki kesempatan berkembang yang sangat balance, akan tetapi memiliki hambatan-hambatan di areal kekotaannya. Yang ke-10 ada ribbon-shaped cities. Dalam teori ini menjelaskan bahwa bentuk kota yang memiliki area memanjang ini adalah jalur transportasi yang sangat dominan dalam memengaruhi perkembangan areal kekotaannya. Yang ke-11 ada stellar cities. Dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam bentuk stellar merupakan bentuk kota yang didukung oleh majunya transportasi dan komunikasi, yang akhirnya memungkinkan terjadinya koneksi intens antara banyak bagian kota, sehingga muncullah suatu megapolitan atau metro area. Yang ke-12 ada Wild City, yang menjelaskan bahwa daerah dari Wild City terbentuk karena dibatasinya kota-kota karena keadaan kondisi fisik atau topografi. Yang terakhir ada Constellation City. Dalam teori ini, pertumbuhan kota secara meloncat dan pusat wilayah tersebar pula. Wilayah terbangunnya dihubungkan dengan jalur transportasi dari masing-masing pusat wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.